Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, jumpa kembali dengan kami podcast Kemangi Ramadan 1446 Hijriah. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga di hari ini, di pertengahan perjalanan kita di bulan Ramadan, Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan yang luar biasa, kesehatan dan kesempatan waktu. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, di edisi yang sangat spesial hari ini, saya kedatangan seorang tamu yang juga spesial. Beliau adalah Bapak Suparlan SAG MPDI, yang kebetulan beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi MTSN 1 Banyuwangi. Baik, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pripun, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun di tengah puasa. Sehat terus ya Pak? Sehat. Sehat terus, puasanya lancar nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan tidak ada halangan. Amin. Diberikan kekuatan yang Amin. super maksimal sehingga kita bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Amin. Baik sahabat podcast Kemangi, tema kita kali ini adalah kemuliaan nuzulul Quran. Kita tahu semua bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang betul-betul menjadi sebuah petunjuk bagi kita, hudal linnas, sehingga kita perlu untuk belajar bersama-sama memperdalam. Nah, hari ini akan dikupas dengan tuntas insya Allah oleh Bapak Suparlan untuk menguraikan apa dan bagaimana keutamaan malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sekalian di acara podcast Kemangi yang berbahagia, peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu bertepatan di malam Ramadan, yaitu tepatnya tanggal 17 Ramadan. Makanya di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi, diturunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Gitu Bu. Hudal linnas, untuk memberi petunjuk pada manusia, wa bayyinatin, dan memberikan penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pemisah atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu pemirsa semua ketahui, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Allah mewahyukan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW, tentunya kita paham semuanya, kondisi Mekah pada waktu itu dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah dalam arti bukan bodoh Bu, bukan tidak bisa hitung, bukan tidak bisa apa-apa. Jahiliyah dalam arti di sini adalah bodoh dalam hal akhlak dan dalam hal tauhid. Dalam hal akhlak umpamanya, kebiasaan orang-orang Mekah pada waktu itu menganggap anak perempuan tuh hina Bu. Anak perempuan tuh aib. Aib, Masya Allah.
Makanya di situ Sayyidina Umar yang kita kenal Al-Faruq itu membunuh anak perempuannya, darah dagingnya sendiri ketika masih kecil. Kenapa? Sebegitu jahiliyah. Iya, karena menganggap anak perempuan adalah aib bagi keluarga. Dari segi tauhid jahiliyah umpamanya orang menjadikan patung sebagai Tuhan yang disembah. Nah, pemirsa sekalian, dan masih banyak lagi gambaran jahiliyah perilaku dari orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ada lagi perkawinan, Bu. Perkawinan zaman sebelum Islam datang, sebelum Rasul menerima wahyu. Itu bermacam-macam. Ada namanya nikah syirkah. Nikah sirkah. Iya, nikah syirkah itu nikah persekutuan. Perempuannya satu, lakinya bisa lebih dari satu, Bu. Jadi di situ nanti ketika si perempuan ini hamil dan melahirkan, maka bapak suami-suami yang banyak tadi itu semuanya dipanggil untuk dicari siapa yang paling mirip anak ini dekat dengan ayahnya yang mana. Nah, berarti itulah ayahnya. Kalau sekarang ada tes DNA ya, Ya Pak? itu enak. Kalau dulu Ya caranya Allah, gitu, Bu. astagfirullahaladzim. Itu namanya nikah syirkah. Syirkah. Ada lagi namanya nikah mut'ah atau kontrak. Jadi wanita dinikah hanya dikontrak. Umpamanya kontrak 1 minggu, maka selepas itu sudah tidak ada hubungan. Begitu direndahkan, begitu hinanya perempuan. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mengentas kaum perempuan. Nah, dan masih banyak keadaan-keadaan yang membuat Kanjeng Nabi ini bergejolak. Kok gini umat saya? Kok seperti ini? Kira-kira apa ya seperti ini? Maka ya sering kita dengar akhirnya Rasulullah itu menyepikan diri, beruzlah di Gua Hiro. Beruzlah di Gua Hiro, beliau selama 3 hari 3 malam di sana. Dalam rangka apa? Ingin curhat sebenarnya, tapi beliau mengadu ke siapa, mengadu kemana? Atas gundah gulana melihat fenomena umatnya yang sedemikian rusaknya. Dan disitulah Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk mengantarkan wahyunya. Masya Allah. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ibu dan pemirsa sekalian yang berbahagia, disinilah Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril wujud aslinya, Bu. Makanya di situ Nabi Muhammad digambarkan dalam beberapa kitab, dalam diriwayatkan itu ketakutan, gemeter, mestinya keringat seminggu lagi keluar sekarang. Masya Allah. Saking takutnya karena didatangi oleh malaikat Malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Dalam satu kitab padahal malaikat itu sayapnya itu antara masyrik wal maghrib. Betul, Bu. Kemudian setiap sayap ada helai 600 helai sayap. Lah, Itu kalau satu lembar sayapnya, belum tubuh, belum Iya, sayap iya. yang sebagiannya. Pantas ketika itu Rasulullah sangat-sangat Sangat ketakutan ya, Pak. Masya Allah. Makanya, Bu, beliau lari setelah menerima wahyu itu, pulang, menghadap untuk pulang ke rumahnya dan disambut oleh istrinya yang tercinta, Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah selama ini sangsi, apa benar Muhammad ini seorang nabi? Apa benar Muhammad ini seorang rasul? Karena semenjak menikah umur 25 sampai ke 40 tahun itu belum ada tanda-tanda, Bu. Kok Muhammad ini seorang nabi, seorang rasul? Sementara di sebagian tanda-tanda yang lain, menurut pamannya Waraqah bin Naufal, seorang penginjil, itu mengatakan beliau itu juga seorang nabi dan rasul nantinya. Tapi ada beberapa fase tanda-tanda kenabiannya. Nah, setelah menikah itu tidak ada, Bu, sedemikian lama. Makanya ketika pulang Nabi Muhammad menceritakan, istriku,
Aku didatangi oleh makhluk yang sangat besar istriku. Aku takut, tolong selimuti. Mana bah, tidak ada, kata Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah memastikan itu. Jangan-jangan seperti yang diceritakan pamannya, akan datang besok makhluk yang bernama malaikat itu. Makanya di sebagian riwayat, itu di pintu kata Rasulullah. Mana tidak ada. Karena yang melihat hanya Rasulullah. Ibu Siti Khadijah tidak bisa melihat. Cuman Siti Khadijah punya feeling kalau malaikat melihat aurat wanita pasti akan lari. Dibukalah sedikit baju Ibu Siti Khadijah dan ternyata lari. Oh, istriku lari. Lari itu orangnya lari-lari. Wah, betul. Makanya di situ Rasulullah takut, Rasulullah gemeter, justru Ibu Siti Khadijah tersenyum. Oh benar, berarti suamiku ini seorang nabi dan rasul. Tanda-tandanya sudah kelihatan didatangi oleh malaikat Jibril. Makanya disitulah turun wahyu yang kedua. Kalau wahyu yang pertama menandakan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, kalau wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir ayat 1-7 menandakan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir ila akhirih. Nah, ibu dan pemirsa sekalian yang berbahagia, tentunya dari turunnya Al-Quran ini menjawab bagi kita semua bagaimana gundah gulananya Rasulullah menghadapi fenomena umat Quraisy yang luar biasa jahiliyahnya pada waktu itu. Karena di Al-Quran semua ada. Al-Quran turun terbagi menjadi dua fase, Bu. Ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Fase Makkiyah ini berselang selama 10 tahun. Kalau fase Madaniyah itu berselang selama 13 tahun. Karena Nabi di sini menyampaikan wahyunya itu kurang lebih menyampaikan kalamullahnya itu 23 tahun. Nah, pada fase Makkiyah ini lebih banyak tentang akidah dan ketauhidan. Isi dari Al-Quran yang turun pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menyangkut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kalau tadi dari sejarah, dari segi historisnya, itu merupakan jawaban atas gundah gulananya Rasulullah, atas kejahilian umatnya pada waktu itu. Namun dari sisi lain, dengan turunnya Al-Quran bertepatan di bulan Ramadan, itu ada dua peristiwa besar, Bu. Peristiwa yang sangat istimewa. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu sendiri, yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua adalah nuzulul Quran, adanya turunnya Al-Quran. Dua hal inilah yang akhirnya pemirsa perlu ketahui semuanya, menjadikan pedoman bagi kita semua dan menjadi keistimewaan malam turunnya Al-Quran. Itu saja Ibu mungkin untuk mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti dilanjut kalau Ibu kita sharing, mohon Bu nggih, supaya lebih rinci nanti apa yang kita bahas bersama. Ibu. Bapak, saya tertarik tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada dua peristiwa pada saat itu, yaitu malam nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Mungkin kami butuh penjelasan gitu ya, masyarakat di luar sana mungkin juga ada yang sebagian agak lumayan bertanya-tanya, apa sih perbedaan malam Lailatul Qadar dengan malam nuzulul Quran? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Ibu. Malam nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu jelas malam nuzulul Quran. Kalau malam nuzulul Quran ini ada di dalam bagian malam Lailatul Qadar. Malam nuzulul Quran itu tepat tanggal 17 Ramadan, diperkirakan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi
pada malam itu Bu terjadi malam Lailatul Qadar plus juga malam Nuzulul Quran. Sementara malam Lailatul Qadar itu sendiri, kalau jumhur ulama itu kan menafsirkan Bu, bukan memastikan, itu antara likuran kata orang Banyuwangi, yang ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29 itu insya Allah diperkirakan turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau malam nuzul Quran tadi itu 17 Ramadan, kalau Lailatul Qadar itu mulai 21 ganjil sampai 29. Namun kalau beberapa pendapat yang lain itu mengatakan malam Ramadan semuanya 1 bulan penuh itu adalah malam Lailatul Qadar. Makanya jangan lepas kita ibadah, jangan lepas kita tadarus Quran, jangan lepas kita berbuat baik. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan semuanya malamnya malam Lailatul Qadar. Sementara kita tahu malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi di situ satu malam luwih utomo, lebih afdol atau lebih baik daripada 1000 bulan. Wong kita ibadah saja kadang sehari saja sudah kembut-kembut Bu, belum tentu maksimal. Sehari ya Pak ya. Sehari saja kayaknya puasa saja kadang ini sudah ngitung jam berapa ini. Kok lama berbukanya ini. Iya Bu, di rumah enggak tahu di rumahnya Ibu itu. Kalau di rumah biasanya Bu sholat tarawih itu awal-awal penuh Bu. Awal-awal Bu. Nanti morot-morot maju Bu. Maju. Iya maju, bukan maju jamaahnya Bu, maju barisannya, sopnya, sampai nanti menjelang malam hari raya rame lagi Bu. Itu biasanya demikian. Padahal di dalam bulan Ramadan itu ibadah sunnah pahalanya sama seperti ibadah wajib. Terus apapun yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disitulah sebenarnya semua malam di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar karena semua penuh dengan pahala. Insyaallah. Ya. Nggih, Bapak. Terus Al-Qur'an ini kan diturunkan oleh Allah sebagai wujud kecintaan Allah kepada umat manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW, karena kejahilian mereka gitu. Tentunya ada proses ya Pak ya. Turunnya Al-Quran itu berproses. Prosesnya itu seperti apa? Apakah Al-Quran itu turun gemblengan gitu ya? Kalau orang Jawa gemblengan sekaligus gitu, 30 juz ya sekaligus, atau seperti apa Pak? Iya. Jadi tadi sudah sedikit saya singgung Bu, Al-Quran turun bertahap dan berangsur-angsur. Di sini dalam periode 23 tahun dibagi menjadi 2, ada periode Makkiyah 10 tahun, ada periode Madaniyah itu 13 tahun. Oh iya. Okay. Berarti nyusul Pak, di Makkah itu proses turunnya Al-Quran berjalan selama 10 tahun. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang turun pada waktu Rasul masih bermukim di Mekah dinamai ayat-ayat Makkiyah. Tapi kalau ayat-ayat yang sudah Rasul hijrah ke Madinah sekalipun turunnya di Mekah sudah dinamai ayat-ayat Madaniyah karena Rasul sudah hijrah di Madinah. Nggih, ngoten Bu. Jadi tidak langsung gembleng 30 juz turun sekaligus Bu. Berangsur-angsur. Dan perlu kita pahami, Al-Quran itu turun di samping ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya. Biasanya ada ibtidaknya Bu, ada permulaannya. Mengapa ayat ini diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad? Jadi sesuai dengan keadaannya ayat Allah itu diturunkan. Ngaten Bu. Sesuai dengan kondisi pada waktu itu, sesuai keadaan Rasulullah bagaimana, itu Al-Quran diturunkan.
Makanya para ulama dulu itu untuk menggabungkan Al-Quran dalam satu surat itu membutuhkan ilmu ulumul Quran itu tadi Bu, dulu untuk menggabungkan. Karena tidak mesti kadang satu surat pun kadang langsung utuh Bu. Kadang sebagian, kadang hanya berapa ayat, nanti disusul oleh ayat yang lain dari surat yang lain. Itu begitu Bu. Tidak lantas surat Al-Baqarah turun sampai tamat, tidak begitu Bu. Kadang pindah surat lain sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Gitu. Tentunya penyusunan dari wahyu yang bukan bercerai-berai ya Pak ya, tetapi bertahap turunnya tadi. Pasti Rasulullah SAW itu ketika beliau kemudian menggabungkan sedikit demi sedikit, tentunya atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu gini Bu. Rasul itu punya seorang sekretaris pribadi, anggaplah begitu, yang sering diutus atau disuruh Rasulullah untuk membukukan Al-Quran. Namanya Zaid bin Sabit. Nah, beliaulah dulu karena tidak ada kertas Bu, jadi dulu menulisnya itu orang macam-macam. Ada di pelepah kurma, ada di tulang-tulang unta, ada di bebatuan. Kalau ngomongkan bercerai-berai, bercerai-berai Bu. Kalau ngomongkan berserakan pada waktu itu. Makanya di situ yang lebih ditekankan oleh Rasulullah adalah banyak sahabat yang menghafal Al-Quran. Makanya kan pada waktu sepeninggal Rasulullah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, terjadi perang Yamamah. Di mana 70 sahabat yang hafal Al-Quran gugur mati syahid dalam perang itu melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Makanya di situ Sayyidina Umar mengusulkan supaya dijadikan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf, yang dimana terjadi masa pentadwinan Al-Quran. Winan Al-Quran atau pembukuan Al-Quran pertama kali pada masa khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Atas usul daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena itu tadi, takut Al-Quran ini musnah lenyap karena banyaknya sahabat menghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Itu begitu Bu. Disitulah tersusullah sebuah namanya Al-Mushaf yang dibukukan pada masa itu. Dan itu jadikan runtutan, pedoman untuk Al-Quran pembukuan periode-periode berikutnya sampai periode Sayyidina Utsman. Terjadi pembukuan Al-Quran kedua kali karena terjadi banyak Quran Islam sudah luas, ejaan bahasanya berbeda Bu. Oh ya. Nah, jadi terjadi ejaan dialek yang berbeda seperti orang Bali. Orang Bali ngomong tak, enggak bisa Bu. Ngomong tak. Anta. Makanya orang Bali tilka hududullahi gitu Bu. Enggak bisa ngomong ta itu. Ngomong dal enggak bisa. Dal. Makanya zaman Sayyidina Utsman pun demikian. Islam pada waktu berkembang sudah sampai ke Kufah. Islam berkembang sudah sampai ke Basra. Sampai ke Syam. Nah, makanya harus diseragamkan. Walaupun orang Jawa Tengah baca Al-Fatihah harus Al-Fatihah Bu. Tidak boleh Al-Fatihah. Tidak boleh. Itu logat Jawanya. Logat Jawanya kental sekali. Karena Pak jadi Pak. Iya. Orang Banyuwangi Bu, Siti jadi Sitai. Ya, tidak boleh. Itu kayak begitu Bu pada masa Sayyidina Utsman itu. Sudah berkembang dialek manusia, ejaan bahasanya masing-masing, makanya diseragamkan. Dibukukan kedua kali pada periode Sayyidina Utsman, namanya Mushaf Utsmani. Lengkaplah sampai ke kita sekarang ini Bu. Pak, saya juga kan kalau ada tilawah gitu ya Pak, ada qiraah sab'ah. Nah, apakah qiraah sab'ah itu juga termasuk dialek yang disahkan atau seperti apa itu Pak? Iya, itu sama Bu, sama seperti dialek atau sama juga ejaan dalam membacanya. Gitu Bu. Kadang kan ada juga imam ini membacanya wadduha wadduhe. Nah, itu yaknya itu dibaca miring, dibaca imalah.
Kan gitu Bu. Apakah sah itu? Sah. Nah, yang penting kita ikut mayoritas saja Bu. Kita ikut Imam Hafiz, Ibnu Hasim, itu saja yang kaprah Bu. Hampir seluruh dunia membaca itu. Karena kalau takutnya kalau ndak ngerti ilmunya ikut-ikutan diketawahi di kampung Bu. Baca wadduhi walaili ida saji. Ini ulama baru ini jangan. Nggih. Lebih baik gitu aja Bu. Soalnya ada di kampung saya, di lingkungan kami itu ada beliau ya juga pintar tilawah sehingga waktu itu mempraktekkan qiraat sab'ah. Orang-orang yang mungkin tidak paham ya terkait dengan ilmu itu, mereka ya asing, aneh. Iku kalau dise mocone salah gitu. Kok itu salah tetap dibaca gitu ya Pak. Makanya kalau menurut saya Bu, jangan menimbulkan ikhtilaf di tengah masyarakat. Lebih baik kita ikut yang umum saja. Supaya terjadi keseragaman tadi itu. Tentunya selagi tidak merubah makna dan artinya kan memang tidak masalah Bu. Gitu loh. Tapi kan semuanya ada ilmunya. Ngoten Bu, itu aja. Bapak kemudian mungkin yang terakhir Pak. Al-Quran diturunkan pada masa Rasulullah SAW sampai saat ini masih terjaga luar biasa. Tidak seperti kitab suci yang lain yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa sih Pak upaya supaya untuk kita, kalau Allah sudah berjanji, Allah yang menurunkan, maka Allah yang akan menjaga. Dari kita, segi manusianya, apa yang harus kita lakukan supaya Al-Quran itu tetap terjaga kesuciannya sampai yaumul kiamah. Itu begini Bu, makanya kalau saya boleh mengucapkan sebuah kata, orang Islam itu mestinya dalam mendidik anak itu bukan sejak dini Bu, tapi mendidik anak dari sejak mencari ibunya Bu. Karena anak itu berhak untuk mendapatkan ibu yang terbaik gitu ya Pak. Masya Allah. Jadi banyak kita yang terlena mendidik anak itu sejak dini. Padahal yang lebih baik menurut Islam itu semenjak mencari ibunya. Makanya sampai ada istilah cari nasabnya yang baik, dari keturunan yang baik, dari agamanya yang baik. Karena apa Bu? Sekarang ini tentunya kalau kita bicara ya apa bisa mempertahankan Al-Quran, mempertahankan Islam. Saya ingat sejarahnya Andalusia Bu. Andalusia itu Islam pernah besar di sana. Pada masa Abdurrahman Ad-Dakhil. Di sana sampai bisa terjadi peradaban Islam yang sangat luar biasa. Ada masjid besar Cordova. Ada perguruan tinggi Islam Alhambra. Makanya di sana itu banyak nama-nama kota, nama-nama Islam Ibu. Real Madrid, Real Zaragoza. Itu menunjukkan nama-nama peninggalan sejarah Islam. Pernah berjaya di sana. Pernah berjaya di sana, kurang lebih 200 tahun berkuasa di sana. Pada masa dinasti Fatimiyah. Apa yang terjadi Bu? Sekarang tinggal cerita. Sekarang tinggal kenangan. Sekarang tinggal di sana itu tinggal sejarah dan historinya. Di sana ada Bu, Masjid Cordova. Masih ada, tapi beralih fungsi menjadi gereja. Nah, jadi Islam tidak mungkin lenyap di muka bumi. Tapi Islam bisa saja lenyap dari kampung halaman kita. Islam bisa saja lenyap dari daerah kita. Kenapa bisa demikian? Yaitu tadi, manakala dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, tidak ada kesadaran untuk bagaimana melestarikan ajaran Islam dan Al-Qurannya. Ini suatu keprihatinan kita bersama Bu, sekarang ini. Makanya kan kita sekolah-sekolah yang full day itu kan pro kontra Bu. Iya, anak-anak sampai sore sehingga kadang tidak sempat ngaji. Saya punya banyak teman guru-guru TPQ. Kebetulan saya juga di rumah punya TPQ Bu. Kira-kira anak sudah kelas 5, 6 ke atas sudah mulai menurun Bu. Ngajinya sudah mulai berkurang. Kenapa demikian?
Karena capek alasannya, sudah sekolah sehari, banyak tugas, Bu. Nah, pemahaman orang tua dewasa ini dan anak-anak itu lebih condong mikirkan duniawinya saja, lupa pada ukhrawinya. Inilah tantangan kita bersama, Bu. Saya berpikir begini, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kalau keadaan ini tidak kita benahi, Bu. Apa tidak menutup kemungkinan kita akan kehabisan generasi yang kuat dalam agamanya, yang kuat dalam akidahnya. Ketika masih ada kita mungkin bisa bertahan, Bu. Betul. Masih ada yang tua-tua. Tapi bagaimana nanti masanya pada saat anak-anak kita? Generasinya sudah berganti. Generasinya sudah berganti. Lantas wajah daerah kita bagaimana? Tentu kita sudah bisa prediksi karena kita tahu lingkungan kita bersama. Makanya ayo kita bareng-bareng, anak kita, mungkin keluarga kita, tetap kita arahkan. Supaya senang bukan hanya belajar ilmu umumnya, tapi juga senang pada ilmu agamanya. Tetap didorong, Bu, supaya senang ngaji, syukur-syukur juga senang mondok. Supaya apa? Agama ini tidak terputus. Agama ini tidak hilang. Agama ini tidak punah. Seperti punahnya Islam di Andalusia Spanyol. Insyaallah. Itu, Bu. Yeah. Menjadi tugas kita semua. Iya, ya, Pak, tugas ya? kita bersama, Bu. Baik. Terima kasih, Bapak. Yeah. Terima kasih, Ustadz. Hari ini edisi memang betul-betul spesial yang sudah menggugah kita semua, Terima kasih. memberikan motivasi yang luar biasa supaya kita bersama-sama memikirkan bagaimana masa depan agama kita ke depan, kemudian menjaga bersama-sama kelangsungan Al-Quran dengan mendidik generasi kita untuk mencintai Al-Quran. Amin. Betul. Baik, sahabat podcast Kemangi, mungkin kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan Allah senantiasa menjagakan kita dan memberikan kenikmatan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa. Dan akhirnya kita undur diri, dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.